Selamat malam pemirsa, balik lagi bersama saya Rafa Mardiansa di acara Ruang Motivasi, di mana acara ini akan menghadirkan sosok-sosok motivator buat kalian semua. Edisi kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang pastinya akan memberikan motivasi kepada pemirsa di rumah. Siapa sih dia? Makanya jangan kemana-mana, di sini aja. Baik, dalam edisi kali ini, episode kali ini kita akan, ini episode pertama ya, jadi kita akan membahas tentang tema bisnis gitu. Kita akan kedatangan sosok pengusaha muda, bisa dibilang pengusaha muda. Beliau itu katanya masih aktif di dunia kampusnya ya. Iya, gitu. Jadi siapa? Inilah dia, Dery Firlando. Der, gimana Der? Kabarnya nih Der? Nggak boleh salaman. Social distancing. Iya, social distancing. Dery gimana nih? Kayaknya kita harus semangat dulu nih Der. Yes. Gimana caranya kita harus semangat dalam masa pandemi ini? Semoga wabah ini cepat berlalu. Amin, amin. Dan semoga kita bisa kembali seperti sedia kala. Amin, amin. Dery Firlando, namanya menarik sih. Kalau boleh tahu nih, kata-kata Dery Firlando itu dari mana? Dery Firlando ya. Dia dari Asbabun Nuzul atau sejarahnya. Apa? Asbabun Nuzul atau sejarahnya ya. Iya. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul. Sejarah. Oh iya benar. Sejarahnya. Iya, gimana deh terusin ya? Sejarahnya. Saya mau jelasin dulu ya. Saya manggil kakek itu bapak, manggil nenek itu ibu. Ya. Jadi kakek sama ibu, bapak sama ibu itu punya temen ya, kayak sahabat lah. Sahabat, best friend. Iya, itu best friendnya tuh orang seberang, orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Terus sebenarnya nama pertama tuh bukan nama Dery, jadi ada dua nama. Nama. Yang nama pertama tuh Sutrisno. Yes, Sutrisno. Iya. Itu yang ngasih ganti. Tapi bener gak sih? Kita. Kok Toto terus? Iya, sudah gitu. Iya, terus Sutrisno. Ya, Sutrisno. Kok bisa? Itu yang ngasih nama kakek. Kayaknya sih kakek si bapak ini asal nyebut aja kali. Karek Bojong. Udah namanya Sutrisno aja. Ya. Kenapa bisa nama Dery? Nah, terus nama Dery itu sebelum ada lagi namanya Happy. Ya, Happy. Namanya kayak cewek ya? Itu yang kasih nama itu ibu. Yes, yang kasih nama ibu. Terus ibunya Dery pasti. Iya. Nenek. Oh iya, nenek ibu ya. Iya, nenek. Paham. Terus nenek kasih nama Happy, cuma mama kurang setuju. Karena namanya perempuan banget, kayak perempuan Happy. Terus yang ngasih nama Firlando itu temannya ibu sama bapak. Ngasih nama Firlando. Terus tercetus lah tuh, setelah muncul nama Firlando baru nama Dery. D itu Desember, R itu 4, jadi 4 Desember. Gimana? D itu Desember, R itu 4. R 4? Yes. Maksudnya gimana? Itu katanya kata itu bahasa dari orang-orang Kalimantan katanya, nggak tahu juga ya sejarahnya. Itu katanya diceritain. Terus nama Firlando itu katanya mutiara hitam. Lah, Dery sendiri tuh dari mana? Dari Kalimantan apa dari Cirebon asli? Lahir di Cirebon? Yes, Cirebon. Tapi bisa apa keturunan atau gimana deh? Nggak ada keturunan sih sebenarnya, nggak ada keturunan dari orang seberang Kalimantan, asli Cirebon. Tapi itu sih tadi katanya itu kan ada sahabat karib nenek sama kakek. Oh iya. Nama itu. Menarik ya berarti ya. Dari nama aja tuh udah menarik. Gimana nanti kelanjutannya pembicaraan kita ya tentang bisnis gitu segala macam ya, kita akan nanti bahas lah di segmen selanjutnya, makanya jangan kemana-mana. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit.
Jadikan Energen padat bernutrisi. Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Baik pemirsa, balik lagi di acara Ruang Motivasi. Kita masih bersama bintang tamu yang sama, itu dari Firlando. Der, lanjutin yang tadi nih Der. Kan tadi kan kita udah bahas nama nih, bahas nama dari sejarahnya gitu kan, dari D itu Desember, Ri itu 4. Berarti kan bisa dibilang kalau disimpulannya Derry itu lahir pada tanggal 4 Desember. Tahunnya nih Der, belum tahu. Tahun 98. Tahun 98, 1998. Berarti sekarang umur 21, jalan 22 sih. Oh 20, oh iya benar 21 tahun, nanti Desember berarti 22 ya. Benar. Gini Der, Derry katanya punya brand nih. Brand apa tuh Der? Sepatu. Brand sepatu. Awalnya sih sebelum bikin brand itu ya biasa jadi reseller gelap aja. Yang dimaksud reseller gelap itu bukan ini, bukan baju. Jadi saya beli di salah satu reseller juga yang harga murah. Terus saya jual dengan harga yang rada mahal juga gitu. Namanya reseller gelap tuh. Dari retailer berapa dikurangin berapa, saya jual ada mahal gitu. Awal bisa bentuknya maaf, belum nanya nih, brand ini namanya apa Der? Heritage Culture. Heritage Culture, iya. Heritage Culture ini awal terbentuknya tuh gimana sih? Awalnya ya itu sejarahnya sih ini sih apa ya, ngelihat atau ada sendiri punya motivator tersendiri gitu? Ya kalau motivator sih ada sih. Ya kita tahu lah sekarang brand yang sedang naik jadi pionir di Indonesia banyak ya? Kompas. Ya benar, sepatu Kompas jadi pionir di brand lokal Indonesia ya, khususnya sepatu. Ya kita tahu sendiri brand sepatu Kompas tuh Kompas, Pentela gitu kan. Sage, Saba, kan ya. Bagus-bagus tuh brand tuh. Iya benar. Rafa. Terus lihat dari ramainya juga brand lokal sepatu. Cuma saya mau brand yang saya buat ini nih apa nih yang belum ada dan akhirnya kepikiran lah ingin menyatukan gaya streetwear sama budaya. Terjadilah brand Heritage Culture itu. Streetwear itu apa Der? Street itu tuh budaya jalanan, kayak misalkan kayak punk, musik, itu skateboard. Itu. Berarti Derry ini bisa dibilang mengangkatnya nih dari sisi budaya juga yes. Modern juga yes. Gitu kan, biar bisa masuk ke kalangan para pemuda masa kini gitu kan ya. Bener. Mumpung lagi rame-ramenya, ya saya ambillah kesempatan itu. Ya di samping ngangkat budaya Cirebon juga biar nambah terkenal. Iya. Itu. Biar budaya kita nih Cirebon ini ada gitu ya. Cirebon tuh ada. Kayak salah satunya Jepang lah. Kita tahu sendiri Jepang tuh adalah salah satu pusat fashion industri. Tuh, karena apa? Karena warganya sendiri tuh bangga dengan budaya Jepangnya itu sendiri, bangga dengan produk lokal itu sendiri, makanya udah nggak aneh gitu kalau misalkan brand lokal Jepang tuh adalah salah satu brand-brand terbaik. Jadi orang yang misalkan Indonesia pengen masuk ke segmentasi pasar Jepang tuh harus ada seleksinya, nggak asal bisa masuk. Mulai dari bahannya dicek lagi, quality controlnya, baru bisa masuk. Menarik sih ya, berarti kalau ngomongin soal fashion nih Der, kenapa sih Der itu bisa tertarik dengan dunia persepatuan gitu? Kan dunia fashion itu ada yang baju lah atau sana atau apapun gitu lah. Kenapa bisa tertarik dengan persepatuan gitu? Sepatu ya, kalau sepatu sebenarnya sih udah suka. Cuannya gede ya? Ya bukan cuannya gede sih, emang iya sih kalau cuannya gede, sepatu cuannya gede gampang juga sih jualnya. Mungkin rezekinya emang di sepatu sih, Allah kasih rezekinya di sepatu. Ya, emang sih saya suka sepatu dari SD. Ya yang jadi dari SD. Ya tahu sendirilah, SD favorit di Cirebon. Yang wah. Ya banyak sih. Iya, salah satu di situ. Nah, itu tuh murid-murid tuh pada pakai sombong ya. Ya nggak sombong sih kan, terinspirasi. Jadi kayak apa ya, dulu kan saya cuma pakai sepatu NB tuh kan. Iya bener Neo Basket tuh. Yang lain pada pakai namanya salah satu brand Billboy gitu. Pernah itu ada tuh Billboy. Kan ini. Jadi anak-anak
teman-teman saya tuh banyak yang pakai namanya brand Converse. Converse kan mahal tuh. Iya, All Star. Iya. Dulu yang sering pakai tuh yang ada kantongnya tuh, yang merek Cargo tuh 600.000 kalau nggak salah. Dulu kan saya kan cuma pakai namanya NB New Basket, boleh. Iya. Yang harga 70.000 kalau nggak salah. Teman-teman pada pakai yang di atas gitu, 100 atas ya. Cuma berandai-andai kapan bisa pakai itu. Dan akhirnya kecapai tuh kelas 3 SMA baru bisa pakai yang namanya brand Converse. Itu juga nabung. Kelas 3 SMA. Yes. Berarti selama itu SD, SMP itu cuma penikmat orang pakai aja. Berarti bener-bener belum mampu beli karena mahal. Namanya juga masih pelajar ya. Iya, bener-bener. Ya. Berarti perjuangan banget itu ya buat mendapatkan sepatu yang diinginkan gitu sampai kelas 3 SMA kayak gitu kan. Baru kesampaian itu juga nabung dulu, kumpulin 10.000, kadang-kadang ya di sekolah nggak aja cuma pengen di sepatu Converse. Nah tapi gimana sih Der, sepatu ini nih istilahnya ini dari ngedesain sendiri apa? Mana sih sepatunya, coba Der. Oh iya, ini sepatunya pemirsa tuh, bisa dilihat tuh sepatunya. Nah ini nih dari sendiri ini ngedesain sendiri, punya pabrik sendiri, vendor sendiri atau gimana sih? Sebenarnya desain sendiri, konsep sendiri. Sebenarnya konsep ini tuh udah dari tahun kemarin sih, akhir tahun kemarin, berarti bulan November lah. 2019. Yes, 2019 baru konsep. Dan rilisnya tuh bulan Februari kemarin baru rilis. Ya karena ragu-ragu juga sih sebenarnya, laku apa enggak. Laku cuma ragu-ragu baru. Oh, ragu-ragu ya. Nah, saya sih mau rilis dari bulan Januari, cuma belum ketemu vendor. Belum, pas ketemunya pas bulan Februari itu aja baru ketemu vendornya. Oh, berarti dari ini ngedesain sih sendiri ya, tapi vendor dari orang lain, dari luar gitu ya berarti. Tapi menarik sih ya, menurut saya sih menarik gitu. Dimana Dery ini masih muda, umur 21 tahun ya, bener ya, Desember 22 tahun. Terus lagi sekarang masih mahasiswa aktif gitu, ibaratnya masih mahasiswa aktif di salah satu kampus di Cirebon gitu kan. Sekarang udah nanya belum ya tadi ya, semester berapa gitu? Sekarang semester 6. Semester 6. Yes. Berarti 1 tahun lagi semester 8. Yes, semester 7. 2021 ya? Iya. Semester 8 kan setahun lagi tuh. Manggilnya Raf aja. Terserah si Bung juga enggak apa-apa. Iya. Oke, baik pemirsa, nanti dulu ya kita istirahat dulu lah. Kita istirahat dulu. Seru banget nih perbincangan pada malam hari ini. Kita akan nanti bahas mengulik gimana sih rasanya punya brand, terus gimana sih cara membagi waktu antara kuliah dan namanya bisnis ini nanti. Pokoknya di sini aja. Tahu kenapa orang Indonesia gila sambal ABC? Karena sambal ABC dengan cabai terbaik di Indonesia, Hot Beauty bikin semua tergila-gila. Sambal ABC, gak ada gantinya. Oke pemirsa, balik lagi di acara Ruang Motivasi. Masih sama nih bintang tamunya kayak tadi, masih bersama Dery Firlando. Dari kita lanjut nih, tadi terjeda untuk minum dulu. Iya. Tapi mau minum lagi. Silakan, Bung. Tadi nih, pembahasan lanjutan dunia bisnis dengan dunia kampus. Cara bagi waktunya gimana nih? Pasti nih pertanyaan orang-orang, pertanyaan pemirsa tuh, wah susah nih, banyak tugas nih, apalagi sekarang semester 6 gitu, udah semester ajal lah gitu. semester ajal itu antara hidup dan mati. Gimana tuh cara bagi waktunya? Bagi waktunya sebenarnya gini sih, saya kan tipe orang tuh beda-beda ya. Iya benar. Ada yang karakter orang beda-beda, nggak bisa disamain, nggak bisa disamaratakan. Saya tuh tipe kalau orang yang kalau ngerjain tugas tuh deadline.
Misalkan seminggu mau deadline saya baru ngerjain. Biasanya itu ide-ide atau kalau misalkan bikin ide liar gitu. Ide liar tuh muncul. Ide itu muncul. Kalau sekarang kayak gitu. Iya, emang cuma nggak baik juga sih. Kita harus lebih mementingkan kuliah karena apa sih? Pendidikan itu penting sebenarnya. Pendidikan itu membuat kita tuh punya ciri khas antara orang yang nggak berpendidikan sama enggak. Ya, tapi ya semua itu tergantung orangnya. Tuh. Iya, berarti kan sifat dalam pengerjaannya juga beda-beda. Kan ada yang diri sendiri memilih untuk apa kalau mendekati deadline gitu. Deadline baru ngerjain tugas. Iya, itu kan pribadi diri sendiri kan ya. Nah, ini Der, kalau misalnya heritage kultur ya? Iya. Tadi itu belum dijelasin nih, dari ini kan ada ini nih, ada corak-coraknya nih. Gambar-gambar. Corak-coraknya ada gambar-gambarnya, ada batik Megamendung ya. Yes, batik Megamendung, terus doodle art gitu. Bisa dijelasin sih dari satu-satu nih. Sebenarnya tema artikel pertama tuh saya namanya tuh caruban. Oh, ini. Yes, namanya caruban tuh saya terinspirasi dari sejarahnya sih. Saya baca-baca di internet itu caruban tuh ini asal muasal ini apa namanya kota Cirebon, Caruban Nagari. Iya. Cirebon kota yang damai kalau nggak salah artinya. Itu saya ngambil dari situ Caruban. Terus di sini sepatu saya tuh pengen ini memperkenalkan lebih luas lagi. Emang sih batik Megamendung udah terkenal sampai luar negeri mau di masyarakat Indonesia pun banyak udah tahu batik Megamendung. Ini makanya saya ingin memperkenalkan lebih dalam lagi yang belum tahu akan tahu itu. Nah, terus juga di doodle art ya. Doodle art nih. Ini tuh ada topeng kelana. Topeng kelana kan salah satu ikon lah. Iya. Ikon kan Tepo kan ada 5 tuh. 3 atau 5. 5. Iya. Topeng Cirebon. Topeng Cirebon kalau nggak salah 5 ya. Salah satunya saya ambil tuh topeng kelana. Nah, itu biar orang tuh Cirebon ini punya topeng nih, topeng kelana. Oh iya. Terus ada salah satu pegunungan yang dibanggakan oleh warga Ciayu Majakuning. Apa tuh? Gunung Cermai, gunung terbesar di Jawa Barat. Di situ juga saya nulis 3078 mdpl tuh ketinggiannya. Ketinggian dari Gunung Cermai. Udah ngukur deh. Udah ngukur. Ya ada dari internet. Terus. Ya. Terus ya ada apa jare bae. Sebenarnya apa jare bae tuh apa ya, saya tuh bahasa Cirebon ini yang menarik nih, ini yang menarik. Apa jare bae. Pasti orang ya, apa aja tuh apa kata kamu aja. Jadi ada yang mau nguhujat atau apa, kalau misalkan kritik membangun saya masih nerima, tapi kalau udah menghujat atau menjatuhkan ya apa kata kamu. Cuma saya balas dengan karya aja lah yang lebih baik. Saya tampung kritik-kritikan bayar saya yang beli, saya tampung dan menjadi evaluasi buat kedepannya gitu. Terus ada mobil tuh pengen dibae. Itu tuh ada tulisannya ya? Ada tulisannya pengen dibae sebenarnya. Itu pengen kemana aja. Jadi bahan saya tuh pengen kemana aja. Kalau bisa ya bisa tembus pasar Jepang sampai ya pasar internasional juga sih. Amin. Terus ada tau lah udang, di sana ada udang ya. Mana sih? Udang di bawahnya tuh. Samping ini udang. Oh iya. Udang itu jadi salah satu maskot kota Cirebon. Udang. Identik dengan udang gitu kan, kota udang. Terus juga ada keris, ada namanya daun jati, sama batik Megamendung juga. Tapi dari dari semua ini dari mempunyai brand sepatu, terus dari desain itu ada sosok motivator tersendiri nggak sih, seseorang gitu? Seseorang yang saya motivasi itu motivator ya sebenarnya ada yaitu dari pasti ada, yaitu kreatif director dari sepatu Kompas. Namanya Mas Aji Handoko. Saya tuh suka sama cara berpikir beliau ya, mulai dari dia nge-branding sepatu Kompas yang Bung tahu sendiri sepatu Kompas tuh sepatu lama. Iya. Sepatu Hatu Wario dulunya kalau kan. Kalau nggak salah itu tahun 98. Iya, 98 ya. Berdiri sepatu Kompas. Baru tapi kalau saya juga baru lahir. Iya. Sejarahnya sih sepatu Kompas emang lahir baru didirikan tahun 98. Tapi pabriknya dari tahun 83 kalau nggak salah. Tuh.
Itulah yang jadi motivasi saya itu Mas Aji. Karena apa? Karena dalam membuat suatu brand atau dia nge-branding sepatu Kompas tuh dipikirin betul, mulai dari sejarahnya sepatu Kompas, terus perintilannya dan lain-lain. Itu pribadi sendiri kenal apa gimana, Der? Saya tuh sebenarnya baru ketemu langsung sama Mas Aji tuh pas pernah ketemu berarti? Pas bulan, ya kalau misal ngobrol sih paling rame-rame. Tapi kalau ketemu ya itu pas rame itu di acara WOF Wall of Feds, di acara anak denim di Jakarta pas perilisan sepatu Kompas X Darko Biru yang kemarin rame-rame yang rusuh tuh. Saya tuh baru ketemu. Itu. Nah ya itu. Terus kemarin Mas Aji juga kan buat seminar, webinar gitu ya, saya ikutin. Saya pengen tahu nih apa sih lebih dalam dari pikiran Mas Aji itu apa. Karena saya ikutin tuh webinarnya. Berarti sebelum terbentuknya brand ini nih ya, brand sepatu Dery ini, Dery itu pernah, maksudnya dalam dunia persepatuan tuh Dery itu tahu gitu ya, apa itu namanya sepatu, apa itu namanya nge-branding, terus apa ya ini ya, kalau nggak salah ini insole gitu segala macam ya, berarti udah mempelajari gitu mempelajari ya. Ada saya sebelum itu SMA ya, saya tuh ini ikut sama komunitas yang namanya Konferensi Indonesia Regawan Cirebon. Di situ saya tuh banyak belajar. Terima kasih juga buat Audi, Rio, sama Adi yang udah salam aja. Yang udah ngepelajarin saya banyak hal. Yang awalnya saya buta akan namanya anatomi sepatu ya, dikit-dikit saya mempelajari di situ. Lanjut nih, Der. Pertanyaan selanjutnya. Der ini, tadi tuh lupa, Der. Mau nanya, kuliah tuh di mana? Kuliah. Kalau boleh tahu. Iya, gitu. kalau kuliah sih sekarang masih aktif ya. Aktif, ya. Yes, masih aktif di salah satu perguruan negeri Cirebon. Cirebon. YIN Cirebon yang di Perjuangan. Oh iya, Senur Jati. Iya, deket tuh berarti dekat. Ya? Situ. Wow, Senur Jati Cirebon, iya. Jurusan. Kebetulan saya juga punya banyak kenalan di situ. Siapa aja? Ya banyak lah. Banyak ya. Jurusan apa tadi? Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Menarik. Kenapa bisa Hukum Ekonomi Syariah? Terus belajar desain segala macam tuh dari mana sebenarnya? Sebenarnya ya, saya tuh suka desain gambar tuh, tertarik sama dunia desain tuh. Apa emang mempelajari gitu di hukum? Dari SD sih. SD itu udah dipelajarin komputer. Dasar-dasar. Luar biasa banget SD. Ya, SD udah belajar komputer, itu ngepelajarin Corel Draw, Microsoft Word, cara ketik cepat. Nah di situ tuh seriusan di situ. Saya tuh SD tuh pelajarin enggak? Udah lupain. Terus SMP tuh baru mulai tertarik. Sebenarnya tertariknya sih sama dunia ini sih, komputer. Iya. Cuma karena orang tua ngerejoin ke SMA, ya udah jadi ke SMA. Cuma kalau untuk ke komputernya otodidak belajar itu baru bisa desain ya, gambar-gambar kayak vektor, sepatu itu tahun kemarin juga sih. Baru tahun kemarin. Pas liburan semester itu saya mikirin. Otodidak itu deh. Otodidak. Dari YouTube. Ya. Gini aja deh. Nggak usah ditutupin lah. Riwayat pendidikan nih, dari SD itu di mana? SD tuh di di Al-Azhar. SD Al-Azhar. Al-Azhar. Luar biasa banget ya dari. SMP 2. SMP 2. Iya. Saya juga punya kenalan itu di situ. Punya kenalan. Banyak ya, Bung, teman-temannya. Banyak, Bung. Kan ini Cirebon tuh sempit gitu lah. Iya, gitu. SMP 2 iya. Cerita. Benar. Lanjut ke SMA 7. SMA 7 Cirebon Perjuangan. Kuliah sekarang. Oh iya, kuliah di IAIN sampai sekarang. Cirebon, mudah-mudahan Cirebon terus. Iya, benar. Ya enggak apa-apa lah, bagus terus untuk memotivasi ya. Khususnya anak-anak muda nih di Cirebon nih, biar bisa niruin Dery punya brand sepatu kayak gini kan, bisa dibilang ini keren sih, menurut saya sih keren. Unik tuh. Bicara soal sepatu terus unik gitu, Der. Boleh nggak sih sedikit kasih bocoran pendapatan gitu? Kalau pendapatan sebenarnya
masih Ya receh sih. per apa ya? Ya udah pendapatan diri aja. Ya masih receh sebenarnya sih, masih ya cukup buat nongkrong di angkringan makan usus sama susu hangat aja tuh di angkringan depan rep. Tapi serius nih Der, tapi kalau misalnya soal pendapatan itu bisa raup jutaan? Ya kurang lebih segitulah. Alhamdulillah berarti Ya, udah alhamdulillah. berarti Masih udah bisa. receh. Berarti kuliah bayar sendiri. Kuliah bayar sendiri dari semester 1. Alhamdulillah. Sebenarnya semester 1 tuh ya sama sih dagang sepatu juga, brand-brand sepatu Converse tuh saya udah dagang itu dari kelas 3. Terus semester 2 itu baru nge-Grab. Oh, pernah Nge-Grab, Gojek juga pernah. Ya saya mikir gini sih, ya mumpung masih muda gitu, ngapain malu-malu buat nyari uang, yang penting halal. Terus saya gitu pikirannya. Benar-benar. Tokopedia, normal 1 every day. 모든 게 궁금해하실 때 Oh tell me Oh yeah oh yeah Ah yeah ah yeah Belanja. 토코피디아 사자. Faded all my life 전부 함께 하고 싶어 Bebas ongkir. Tokopedia saja. Buka Tokopedia setiap hari. Oke pemirsa, balik lagi di acara Ruang Motivasi. Masih sama nih bintang tamunya kayak tadi, masih bersama Dery Firlando. Der, sepatu ini heritage culture, brand heritage culture ini ke depannya gimana? Mau dibawa kemana gitu? Sebenarnya Kayak armada gitu mau. Gimana Der? sebenarnya saya goal saya dalam sepatu, membuat brand sepatu itu pertama ya pengen namanya budaya Cirebon khususnya nih dikenal lebih jauh di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia ya, Iya. lebih luas ke pasar luar negeri. Karena apa? Memperkenalkan Cirebon juga ya? Ya malah Cirebon, karena apa? Saya termotivasi dari kultur budaya Jepang, bangga dengan akan budayanya sampai kita termotivasi. Kenapa kok Indonesia yang notabene budayanya banyak tidak bisa dimanfaatkan? Maksudnya ada sih yang memanfaatkan, cuma ya ini sih menurut pandangan saya kurang gitu. Makanya saya membuat sepatu ini ya buat ngangkat lagi nih budaya, mau untuk lebih dikenal di masyarakat umum. Yang pasti di ini ya, dikolaborasi nih agar tidak Dikolaborasi. monoton gitu ya, Nggak budaya tidak dan monoton, modern gitu kan. Mungkin untuk membuat itu tuh butuh ide yang liar lagi sih, butuh konsep berbulan-bulan sebenarnya. Untuk artikel kedua aja saya udah hampir mau 3 bulan nih untuk konsepin. Aduh, waktunya nih sayang Iya. sekali ya, udah mepet, udah pengen habis. Terakhir deh, motivasi aja deh. Motivasi. Untuk beri motivasi deh ke pemirsa yang ada di rumah nih, gimana caranya membagi waktu, terus caranya memulai usaha gimana, terserah deh, terserah juga. Sebenarnya mumpung masih muda, kita mau masih muda ya, manfaatin waktu kita tuh bener-bener. Kalau udah umur 20 ya itu nggak ada waktunya buat main-main lagi lah. Kita mikirin untuk kedepannya, masa depan kita. Terus yang mau mulai usaha ya modal gede tuh bukan jadi salah satu alasan sih. Kalau kata Bob Sadino yang saya baca bukunya itu bukan jadi salah satu alasan. Kamu punya 2 kaki juga udah bisa mulai usaha. Contohnya ini Mamang Grab. Kan sekarang kan kita anak muda pastilah difasilitasin HP, kota. Itu kan bisa kita mulai bisnis. Entah itu kita jadi dropshipper. Iya. Kan kita misalnya kita jadi dropshipper, kita kan bisa ngumpulin duitnya, bisa jadi reseller, nyetok barang, stokis lah namanya. Iya, sebenarnya banyak ya sekarang, apalagi era digital sekarang Era gitu digital kan. banyak sekali. Ya sekarang notabene apa ya? Orang kaya lihat internet tuh banyak. Jadi ya jangan malu lah untuk memulai usaha yang dari modal yang minim dulu tuh. Karena apa? Kalau kita di modal yang besar,
apalagi sampai pinjam ke bank, takutnya chaos kitanya gitu. Gini deh, satu kata buat Cirebon terakhir. Cirebon itu akan apa ya, Cirebon maju lah. Cirebon saya pengen ya, budaya Cirebon bisa dikenal lebih luas lagi. Makanan Cirebon bisa dinikmatin oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri. Karena apa? Cirebon itu kota yang unik. Saya suka Cirebon, I love you Cirebon. Semoga Cirebon bisa kayak yang nggak sih, Cirebon apa ya? Iya, berarti itu banyak banget ya, banyak banget. Cirebon, Bukan satu kata berarti satu ya. kata lah, beribu-ribu kata yang tidak bisa diungkapkan. Pokoknya I love you Cirebon lah. I love you Cirebon itu baik sekali. Aduh, sayang sekali nih dari waktunya sudah habis. Semoga aja nanti kita dapat berjumpa kembali ya di lain waktu gitu. Kita padahal tuh lagi asik gitu. Mau mengulik yang lebih dalam lagi gimana. Pokoknya insya Allah lah ketemu lagi ya. Terima kasih nih Der. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah datang ke sini. Terima kasih sepatunya udah